Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya Nemos Muhadar, salah satu dosen dari Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, program studi S1 Ilmu Hukum. Perkenankan saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah delik khusus. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah delik-delik khusus. Mata kuliah delik-delik khusus atau disebut juga dengan delik-delik di luar KUHP merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 4 pada program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Mata kuliah delik-delik khusus ini memiliki bobot 2 SKS. Mata kuliah delik khusus bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan aturan-aturan hukum yang bersifat khusus yang tertuang dalam peraturan. Pada mata kuliah ini akan membahas dan mendiskusikan delik-delik di luar aturan umum atau di luar kitab undang-undang hukum pidana, baik itu unsur deliknya, ancaman pidananya, serta proses beracara jika memang diatur secara khusus di dalam undang-undang tersebut. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi S1 Ilmu Hukum yang dibebankan pada mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menganalisis, menjelaskan secara sistematis dan luas dari unsur-unsur delik, ancaman pidana hingga proses beracara pada suatu aturan perundang-undangan khusus, termasuk pula terminologi, konsep, teori, asas, rincian dari delik-delik khusus di luar KUHP. Untuk capaian mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa mampu menganalisa studi kasus yang telah mendapatkan putusan hakim dengan mengkoherensikan aturan undangan khusus yang dipilih oleh masing-masing mahasiswa. Referensi yang digunakan di mata kuliah delik-delik khusus beragam, di antaranya undang-undang terkait, buku tentang hukum pidana baik pidana 1 maupun pidana 2, jurnal, dan beberapa sumber pustaka lainnya. Sistem pembelajaran mata kuliah delik khusus dilaksanakan dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok. Pembelajaran mata kuliah delik khusus ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama sebelum ujian tengah semester atau UTS, 1 pekan pelaksanaan UTS, 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau UAS, dan 1 pekan pelaksanaan UAS. Metode pembelajaran yang digunakan ialah pembelajaran tatap muka, diskusi kelompok, pembelajaran online atau menggunakan Zoom jika keadaan tidak memungkinkan untuk tatap muka, serta penyediaan WhatsApp Group untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah delik khusus. Evaluasi pembelajaran mata kuliah delik-delik khusus didapatkan dari kuis interaktif, penugasan, diskusi, kelompok, UTS, dan UAS. Pembobotan setiap bentuk evaluasi hasil pembelajaran adalah kuis interaktif sebanyak 10%, penugasan 35%, diskusi kelompok 15%, UTS dan UAS 20% dengan total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah delik-delik khusus untuk mahasiswa program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Berikutnya merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, sudah semangat? Sudah sarapan ya? Pagi-pagi sudah sarapan semua sebelum kampus? Doa dulu sebelum datang proses belajar, mengajar. Ilmu yang kita dapatkan itu lebih berkah ya. Doa dimulai sesuai dengan keyakinan kita. Sudah selesai. Hari ini kita ada di kelas khusus betul. Konfirmasi yang sampai nanti ada mahasiswa yang kalah setelah ya data sudah buku ya. Oke, minggu lalu kita sudah membahas undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Ya, aku review dulu ya. Mau melihat apakah kalian
masih ingat atau sudah lupa nih ya. Jadi biar kalian kalau ada sudah ingat bisa lebih lancar untuk menerima materi selanjutnya. Oke, ada yang masih ingat pengertian dari penghapusan kekerasan dalam rumah tangga? Oh, sebentar. Undang nomor berapa penghapusan kekerasan dalam rumah tangga? Oke, namanya siapa? Nomor berapa? Oke, ibu tanya dulu. Undang nomor berapa penghapusan kekerasan dalam rumah? Kita harus tahu dulu ya. Apa ada yang bisa jawab? Saya Oke, apa namanya? Laris Sebo. Ya, Lisa, silahkan. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, ada yang bisa jawab kira-kira pengertian penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang ada dalam undang tersebut itu apa? Bisa jawab? Oke. Apa namanya? Silakan. Kenapa dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, menghindar pelaku kekerasan dalam rumah tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Jadi kita kalau orang hukum belajar tentang hukum memang tidak bisa kita hafal semua itu pasal ya, nggak bisa pastinya. Bahkan hakim pun pasti dia kalau mau menginginkan pasal tetap dia mengundang. Baik ya, jadi minggu lalu kita sudah mempelajari atau berdiskusi tentang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dasar-dasarnya ya, pertimbangannya, kemudian ketentuan umumnya, kemudian kekerasan apa saja ya, ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan pengantar rumah tangga, dan ada lagi satu apa? Yang satunya kekerasan seksual ya. Itu ada di pasal 8. Jadi maaf, ada di pasal 5. Kita sudah bahas minggu lalu itu, jadi minggu ini kita akan bahas hak korban ya. Kita akan bahas hak korban. Mungkin kalau ada yang tahu undang-undang, bukan selalu bilang kalau kita kuliah, usahakan bisa bawa undang atau bisa kalian download ya. Sekarang kan kita mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sekarang sudah ada teknologi, kalian bisa searching ya. Jadi kalian bisa buka undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, kalian bisa buka, atau ada yang bawa secara fisik silahkan dilihat, atau nanti kalian bisa cek di LMS ya. Ibu sudah di aplikasi LMS, ibu sudah cantumkan di dalam materi-materi apa yang kita bahas. Kemudian hak-hak korban itu silahkan kalian buka, undangnya ada di bab 4 hak-hak korban. Kita mulai di pasal 10. Jadi korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga hukum atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban, penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban, pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pelayanan bimbingan rohani. Jadi korban itu punya hak ya, menurut undang-undang itu mereka sudah mendapatkan hak, mereka punya hak-hak. Jadi kalau misalnya kalian mengetahui ada temanmu sering dipukul sama mukanya kah, atau mungkin sering dipukul sama, biasa terjadi juga ya, anak itu kan kita sudah lihat kemarin ya, anak itu kan akan masuk di dalam penghapusan kekerasan rumah tangga ya. Suami, ada istri, ada anak, pembantu rumah tangga pun bisa menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga jika memang dia menetap di dalam rumah tersebut ya. Jadi ketika kita sebagai korban KDRT itu dari negara itu sudah disiapkan perlindungan buat korban ya, dan pihak keluarga, kepolisian itu berhak memberikan perlindungan pada korban. Jadi ketika korban ini melapor, nah polisi itu sesuai dengan perintah undang-undang itu harus memberikan perlindungan segera ya, memberikan perlindungan. Tergantung dari korbannya, dia butuh perlindungan apa, dia butuh perlindungan kesehatan, mungkin bisa dibantu. Jadi negara menurut di
apa istilahnya, menurut di undang-undang itu wajib. Jadi memang korban itu berhak untuk dapat seperti itu. Kemudian kita lihat di pasal 11. Kalau di pasal 11 ini ada kewajiban pemerintah dan masyarakat ya. Kita lihat ini ya, kewajiban pemerintah dan masyarakat. Pada pasal 11 ini ya, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, hadirnya undang-undang ini ya, maksud dari pasal 11 ini juga termasuk dalam hadirnya undang-undang ini, itu salah satu tanggung jawabnya pemerintah dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi diharapkan calon pelaku itu ya, dia tahu oh ternyata kalau saya melakukan kekerasan di lingkup keluargaku, undangnya ya, ada undangnya. Jadi undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini termasuk pencegahan, apa biasanya kalau ada upaya pencegahan itu ada berapa, ada preventif, ada represif ya. Jadi undang-undang ini termasuk dalam preventif ya, preventif, mencegah sebelum terjadinya kejahatan. Itu aja. Kalau represif itu kan apa ya, setelah upaya setelah terjadinya kejahatan. Sedangkan kalau undang-undang ini dia masuk di preventif, upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Jadi pasal 11 ini masuk ya, pemerintah bertanggung jawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dihadirkanlah undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Jadi temanmu sudah sebutkan. Kemudian pasal 12, untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 11, pemerintah, ini kewajiban pemerintah ya, pemerintah merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, muncullah ini yang undang ya, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Jadi pemerintah juga ya wajib memberitahukan sosialisasi ya, untuk mensosialisasikan kalau ada ini undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ya. Maksud dari pasal 12 ini yang menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga, serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender. Jadi mungkin ya, karena kebanyakan korban dari kekerasan dalam rumah tangga itu perempuan, jadi mungkin dalam memberikan pelatihan dan sebagainya itu untuk menjadi relawan dalam memberikan pendampingan nanti ya, dan kita ada bahas perlindungan itu, nanti ada juga kita berikan pendampingan pada korban selama proses penyelidikan hingga proses di pengadilan ya. Jadi korban KDRT itu bisa, mereka itu berhak untuk minta pendampingan ya, mau pendampingan dari sosial ataupun minta pendampingan pengacara seperti itu ya. Nah, mereka juga berhak ya untuk minta, karena undang sudah menyebutkan seperti itu ya, undang-undang sudah menyebutkan seperti itu. Jadi korban itu berhak untuk minta seperti itu. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh Menteri. Kemudian dapat melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Jadi Pemkot, Pemda melaksanakan semua bentuk perlindungan, pendampingan itu tentunya harus dari koordinasi dari menteri ya. Dalam hal ini mungkin Menteri Hak Asasi dan Manusia gitu ya. Kemudian pasal 13, ya kalian bisa lihat pasal 13, untuk penyelenggaraan pelayanan terhadap korban, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan upaya penyediaan ruang pelayanan khusus di kantor kepolisian. Adik-adik ini sudah ada yang pernah ke Polrestabes Makassar? Ada yang sudah pernah jalan-jalan ke sana, atau mungkin sudah ada gambaran nanti mau ambil judul skripsi apa, oh saya mau meneliti nanti di Polrestabes ya. Biasanya itu memang wajib ya, di Polrestabes itu ada ruangan khusus perempuan dan anak ya, jika mereka mendapatkan kekerasan. Di sana memang ada ruang konsultasinya ya, ada ruang pelayanan khususnya di kepolisian. Dan di sini di Polrestabes Makassar itu ibu pernah ke sana dan melakukan penelitian, dan memang ada ruang tersebut ya. Mungkin kalian nanti mau ambil data atau sebagainya itu kalian mungkin lebih ke ambil data tentang kekerasan anak, kekerasan perempuan ya, kalian bisa ke sana begitu. Kemudian penyediaan aparat tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani ya. Biasa kan apa istilahnya tenaga kesehatan ya, pekerja sosial, nah pembimbing rohani biasa kan
apa tadi, kekerasan rumah tangga itu tidak hanya kekerasan fisik ya, tapi psikis. Misalnya orang tuanya sering banding-bandingkan dia kakak sama adik, suka dibanding-bandingkan kan. Nah ini kakak sakit hati ya, dan itu termasuk juga kekerasan dalam rumah tangga. Dia masuk ya di dalam kekerasan rumah tangga karena secara mental ya, psikisnya ini tidak nyaman ya, merasa sakit. Jadi dia masuk juga. Mungkin dia butuh secara psikisnya butuh untuk diperbaiki, atau butuh untuk konsultasi dan sebagainya. Nah mungkin dia bisa ke pembimbing rohani, pekerja sosial, atau ke psikiater atau psikolog ya. Itu dia ya bisa dibantu, dan dia wajib untuk dapat, itu wajib ya, dia wajib dapat. Jadi dia minta, kalau dia nggak dikasih, kalian tahu nih, misalnya kalian pelajari toh, kalian sudah tahu ini kan, kalau korban itu wajib dapat hal-hal seperti itu ya, wajib dapat pendampingan, wajib dapat perlindungan baik secara rohani, kesehatan, fisik, dan semuanya mereka itu berhak dapat. Nah kalian tahu ada mungkin di lingkunganmu toh, di lingkunganmu, temanmu atau siapamu atau tantemu, dan mereka tidak dapat, padahal kalian tahu mereka itu dapat. Kalian bisa sampaikan, tante, kawan, sahabat, bisa kok dapat itu perlindungan dan sebagainya. Memang di undang-undang sudah dijelaskan seperti itu ya. Jadi kalian sampaikan kalau korban kekerasan dalam rumah tangga itu mempunyai hak yang diberikan langsung oleh undang-undang ya. Kemudian di pasal 13 masih dijelaskan pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban ya, memberikan perlindungan bagi pendamping saksi, keluarga, dan teman korban. Jadi yang mendampingi itu yang memberikan perlindungan juga dia dapat perlindungan juga ya, dapat perlindungan seperti itu. Kemudian di pasal 14, untuk menyelenggarakan upaya sebagaimana dimaksud pada pasal 13, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing dapat melakukan kerjasama. Jadi polisi, aparat kepolisian dengan pihak rumah sakit atau puskesmas dan sebagainya itu bisa bekerja sama dalam memberikan pendampingan kepada korban. Lembaga sosial ya. Kemudian setiap orang yang mendengar, ini di pasal 15, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib, ya, ada kata wajib, melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya. Pertama, mencegah berlangsungnya tindak pidana. Jadi kalau misalnya kalian lagi ada di rumahnya teman kalian kerja kelompok, terus secara tidak sengaja kalian lihat orang tuanya, temannya kalian mungkin melakukan suatu kekerasan, kalian berhak ya, kalian berhak untuk melarang orang tuanya. Kalian berhak untuk melarang orang tuanya. Kalau orang tuanya menegur kalian bilang, Bang, tante, tapi mohon maaf, apa istilahnya, saya belajar hukum, saya tahu bahwa ada undang-undang dan itu dilarang ya, seperti itu. Dan itu kalian wajib ya, wajib memberikan perlindungan kepada korban, memberikan pertolongan darurat, dan membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan. Misalnya korbannya ini malu-malu ya, minta perlindungan, permohonan penetapan perlindungan, kalian bisa bantu. Mungkin kalian jiwa suka membantu orang ya, seperti itu, kalian bisa bantu mereka untuk meminta permohonan penetapan perlindungan. Kemudian kita masuk di bab 6 ya, tentang perlindungan di pasal 16. Dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada korban ya. Inilah kita lihat lagi ada kata wajibnya. Jadi kalau kita membaca pasal itu, kita harus lihat satu persatu ya unsurnya ya. Kalau di sini dikatakan wajib, berarti harus dilaksanakan, tidak boleh tidak ya, tidak boleh tidak. Jadi polisi wajib memberikan perlindungan sementara pada korban. Tergantung korbannya butuh perlindungan seperti apa. Misalnya dia butuh tadi ya, itu dia boleh minta sama kepolisian untuk diantar atau untuk dibantu untuk mendapatkan tenaga kesehatan yang bisa visum sesegera mungkin, seperti itu ya. Atau mungkin dia takut pulang ke rumahnya, misalnya istri ya takut pulang ke rumahnya. Nah, kepolisian itu juga wajib memberikan, misalnya biasa orang bilang rumah shelter ya, atau bisa disimpan di untuk sementara tinggal di situ dulu ya. Rumah lindung, biasa orang punya juga rumah lindung gitu. Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. Jadi berikan paling lama 7 hari, ini perlindungan sementara ya.
sementara. Durasinya itu 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam waktu 1 kali 24 jam, terhitung sejak pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, kepolisian wajib meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Jadi prosesnya seperti itu ya. Ada korban datang mengadu, saya mendapatkan kekerasan dari suami saya, ya. Saya mendapatkan kekerasan dari suami saya, makanya diterima. Kemudian Pak polisi, saya takut pulang di rumah saya takut dipukul lagi oleh suami saya. Yang saya ketahui bahwa saya mendapatkan hak untuk dilindungi seperti itu ya. Jadi polisi pun juga harus wajib, kalau misalnya ini korbannya dia tidak tahu kalau ternyata ada perlindungan menurut undang-undang, polisi wajib bilang ibu itu sesuai ibu itu mendapatkan perlindungan, ibu itu wajib mendapatkan perlindungan. Apa yang ibu butuhkan perlindungan untuk saat ini ya. Polisi itu wajib harus bilang ke korban kalau korban ini dapat perlindungan ya, dapat perlindungan. Setelah itu mereka dapat perlindungan, polisi sampaikan ke pengadilan agar pengadilan mengeluarkan surat perintah perlindungan. Seperti itu ya prosesnya. Kemudian dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Itu ya, jadi tadi tergantung tergantung korbannya dia maunya dilindungi dalam hal apa. Nah, misalnya tadi dalam hal visum, jadi polisi bisa segera menghubungi tenaga kesehatan, kerjasama ya dengan tenaga kesehatan seperti itu. Dan ada pasal 18, kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban. Sudah tadi disampaikan ya, polisi wajib memberikan informasi kepada korban kalau korban itu berhak mendapatkan perlindungan menurut undang-undang. Mungkin sampai di sini ada yang ingin bertanya. Oke, siapa namanya? Nama. Oke, silahkan. Tadi kan ibu bilang kalau bagaimana itu misalnya kalau ada amalan dalam hal ini polisi. Betul ya. Cara prakteknya mungkin kalau kita peneliti mungkin ada beberapa, apalagi zaman sekarang ya, kita tidak pungkiri itu ya, kita tidak pungkiri sekarang para penegak hukum ya sedang gitu saja ya. Dan mungkin kalian ini generasi mau memperbaiki ya, nanti misalnya ya kalian tahu ada polisi yang atau teman kalian yang tidak mendapatkan, ada biasa kalian mungkin sudah pelajari delik umum sebelumnya ya, delik umum ada yang namanya delik komisionis ya. Delik komisionis itu adalah delik yang kita harus mengikuti apa kata undang-undang, perintah undang-undang. Kalau misalnya ada polisi yang tidak melaksanakan melaksanakan sesuai dengan perintah undang, itu bisa langsung dilaporkan pada pimpinannya ya. Bisa langsung dilaporkan ke pimpinannya. Dalam hal ini mungkin aparat penegak hukum itu polisi ya, karena biasanya di kepolisian yang lebih diberikan tanggung jawab untuk menangani perkara kekerasan dalam rumah tangga ya. Jadi kita bisa langsung lapor ke Kapolresnya seperti itu ya. Kita langsung lapor ke Kapolresnya dan menunjukkan di undang-undang ya, biasanya apa ininya ya, kalian tunjukkan di undang-undang Pak, permisi, yang saya tahu dalam pasal sekian dalam undang-undang pemanggilan kekerasan rumah tangga ini polisi memang wajib ya, kalian tahu, kalian tunjukkan misalnya kepemimpinan karena itu melanggar kode etik ya, melanggar kode etik. Jadi kalian mungkin bisa langsung melaporkan ke pimpinannya. Mungkin ada yang mau bertanya lagi? Sudah cukup. Oke, baik. Menurut Ibu juga materi hari ini mungkin sampai di sini dulu ya. Kalian bisa cek lagi di materi-materi apa saja yang sudah Ibu berikan, dan Ibu sudah masukkan tugas-tugasnya kalian ya. Jadi nanti kalian lihat di situ tugasnya, mungkin bisa dikumpulkan satu hari sebelum perkuliahan ya, satu hari sebelum perkuliahan. Kemudian lihat juga materi apa yang akan dibawakan, yang akan kita diskusikan minggu depan. Seperti itu ya, kalian bisa lihat di kalian masing-masing nanti dipublikasi. Dan terima kasih. Semoga ilmu hari ini, ilmu pengetahuan hari ini dimanfaatkan ya, dapat dimanfaatkan dengan baik-baiknya untuk lingkungan kita di masyarakat. Baik, sekali terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore ya, siang ya. Demikian deskripsi singkat serta cuplikan proses pembelajaran dari mata kuliah delik khusus yang saya ampuh.
Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya di mata kuliah delik khusus pada program S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih pula kepada UKIP Makassar, Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar, Fakultas Hukum, rekan sejawat dosen, dan rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas segala kekurangan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.